Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, para penonton semua, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita yang kita ambil hari ini adalah 3 hal yang akan kita dapatkan ketika kita berkata jujur menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, apa saja 3 hal itu ya? Bicara masalah berkata jujur, ya berkata jujur ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, ya. Karena apa? Orang yang berkata jujur itu bisa bermanfaat, ya baik bagi dirinya pribadi, juga akan bermanfaat buat kebaikan orang lain. Nah, apa saja yang kita dapatkan ketika kita berkata jujur? Yang pertama kali adalah menurut Ali bin Abi Thalib ini kepercayaan. Seseorang yang berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan. Seorang ya bekerja pada suatu pekerjaan tertentu, dia berkata jujur dalam pekerjaannya dengan diiringi dengan pergaulan yang baik, ya bisa jadi prestasi pekerjaannya akan semakin meningkat karena ya perkataan-perkataan yang jujur, yang bisa dipercaya, yang bisa dipegang perkataan-perkataannya, ya akhirnya dia mendapatkan kepercayaan di pekerjaannya. Kemudian dalam rumah tangga juga penting, ya. Nah, namanya berkata jujur, seorang suami berkata yang jujur, seorang istri berkata yang jujur, anak-anaknya berkata jujur, semua anggota keluarga berkata yang jujur, ya itu merupakan profil keluarga yang baik. Ada kepercayaan suami kepada istri, kepercayaan istri kepada suami, kepercayaan anak-anak kepada orang tuanya yang diawali dengan berkata jujur. Berkata jujur ini harus dilatih karena sampai sekarang susah berkata jujur. Kita ada aturannya, kita orang Islam ada syariatnya, kita ada contohnya. Contohnya siapa? Rasulullah SAW selalu berkata jujur. Oleh karena Rasulullah SAW berkata jujur, banyak sekali orang sangat percaya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, ya yang dapat dipercaya karena Rasulullah selalu berkata jujur. Oleh karena itu, ya mari kita berkata jujur. Baik, apapun profesi kita, apapun peran kita sebagai seorang yang bekerja di luar rumah, peran kita sebagai seorang ibu, istri, suami, ataupun anak, ataupun siapa saja peran kita, berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan, ya baik. Semakin jujur, semakin banyak kepercayaan akan diberikan kepada kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apa yang didapatkan ketika seseorang itu berkata jujur akan mendapatkan cinta. Masya Allah, ya akan bertambah cinta seseorang itu kepada orang yang suka berkata jujur. Misalnya dalam rumah tangga nih yang paling sederhana, ketika suami itu berkata jujur kepada istrinya akan semakin cinta kepada suaminya. Berkata jujur pekerjaan yang halal yang diambil, istrinya akan selalu mendoakan suaminya ketika bekerja karena tahu suaminya bekerja keras, pekerjaan yang halal yang diambil, nafkah yang halal yang diambil untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, maka suami tersebut akan berkah hidupnya, istrinya akan selalu mendoakannya dan istrinya akan semakin cinta. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, ya kalau kita selalu berkata jujur kepada anak-anak didik kita, akan tambah cinta anak-anak didik kita kepada kita, akan tambah sayang ya siswa-siswa kita kepada gurunya. Kalau gurunya suka berkata jujur, gurunya tidak bohong. Bahkan kita sebagai orang tua nih, itu juga perlu berkata jujur, jangan suka bohong dengan anak-anak kita. Ya, kalau kita suka bohong, nanti anak-anak kita tidak percaya dengan kita, akan menumbuhkan rasa cinta yang berkurang. Tapi kalau kita melatih diri kita berkata jujur,
insya Allah juga nanti anak-anak kita juga akan meniru kita, orang yang berkata jujur, sehingga tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di rumah tangga, di keluarga, bahkan juga di masyarakat. Orang di masyarakat kalau kita suka berkata yang jujur, akan tumbuh juga rasa cinta masyarakat kepada kita. Sesama manusia akan saling mencintai karena sesama manusia itu saling berlaku atau berkata yang jujur. Masya Allah ya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berkata jujur akan juga mendapatkan apa? Rasa hormat. Walaupun kita nggak mau minta dihormati ya, tetapi rasa hormat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, orang yang berkata jujur, orang akan hormat kepadanya. Orang akan segan kepadanya. Orang akan merasa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia merasa orang yang bisa diberikan amanah, ya. Sehingga berkata jujur tadi, orang ada rasa hormat. Seorang pemimpin yang jujur, dia akan dihormati oleh rakyatnya. Seorang hakim yang bisa berkata yang jujur, dia akan disegani, dihormati ya oleh rakyatnya, oleh masyarakat. Seorang suami yang berkata jujur kepada istri dan anak-anaknya di keluarganya, dia akan semakin dihormati oleh istri, anak ataupun keluarganya. Siapapun, apapun peran kita, ketika kita berkata jujur, orang akan semakin menghormati kita. Dan luar biasa ya, balasan orang juga berkata jujur juga akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, para penonton semua, 3 hal ini yang menurut Ali bin Abi Thalib, kalau kita berkata jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan. Ayo kita bangun kepercayaan dengan kita berkata yang jujur. Membangun kepercayaan itu sulit, tetapi boleh. Kita bisa melatihnya, kita bisa belajar membangun kepercayaan dengan kita berkata yang jujur. Karena kita berkata yang jujur adalah satu syariat Allah, syariat agama kita. Berkata jujur adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, ya akan tumbuh rasa cinta, akan bertambah rasa cinta ketika orang itu berkata yang jujur. Cinta di keluarga kita, cinta di masyarakat kita, cinta di bangsa dan negara kita. Seorang pemimpin yang jujur akan mendapatkan cinta dari rakyatnya, akan mendapatkan kasih sayang dari rakyatnya. Seorang pemimpin yang jujur. Yang ketiga tadi, ya akan tambah rasa hormat seseorang kepada orang yang berkata jujur. Ini kita bersama-sama. Inilah yang bisa saya sampaikan ya, 3 hal yang bisa didapatkan ketika orang berkata jujur menurut Ali bin Abi Thalib. Mudah kata-kata hikmah ini bisa bermanfaat buat para penonton semua dan juga buat saya memotivasi diri kita. Walaupun zaman sekarang susah berkata jujur, bisa insya Allah karena kita punya panduan, punya syariat Islam. Karena berkata jujur adalah suatu kebaikan yang kita akan peroleh, kebaikan itu manfaat yang baik diri kita pribadi maupun kebaikan buat orang lain. Itu yang saya sampaikan. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir dan batin. Ada benar, kita datang dari Allah seperti membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.